Selamat sore Bapak Ibu. Sore, luar biasa. Sebelum kita memulai kegiatan, izinkan saya mengaturkan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan. Bapak Ibu, melanjutkan kegiatan kita di komunitas belajar. Bapak Ibu masih ingat ya, kita punya komunitas belajar. Nama komunitasnya apa Bapak Ibu? Widya Bakti. Nah, namanya Widya Bakti, dan kemarin sudah launching secara resmi di WhatsApp komunitas. Jadi kalau WhatsApp Bapak Ibu baru, tolong dibuka, ada komunitas itu Kompel Widya Bakti. Silakan join, nanti ada berbagai materi penting di sana. Bapak Ibu, untuk hari ini di Ngopi Senja kita akan ada diseminasi berbagi praktek baik terkait dengan budaya positif. Nah, silakan, diharap Bapak Ibu semuanya menyimak dengan baik dan berdiskusi dengan seefektif mungkin. Bapak Ibu, karena materinya sangat penting sekali. Sebelum memulai, Bapak Ibu yang pimpin doa dulu sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Mudah-mudahan acaranya lancar dan kita semua mendapatkan materi yang luar biasa. Semuanya duduk yang sempurna. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung sampaikan materi. Itu waktu yang silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Gus ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore, luar biasa. Oke, baik ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit ya tentang hal yang sudah saya dapatkan di kegiatan program pendidikan guru penggerak. Nah, di sini ketika saya berbagi, ini maksudnya bukan saya menggurui ya, tapi kita saling sharing nanti ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya hebat dan pasti juga sudah menerapkan praktik baik. Mari kita berkolaborasi untuk sama-sama meningkatkan mutu kualitas pendidikan khususnya di sekolah kita dengan saling berbagi ya. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya dulu yang berbagi, di kesempatan berikutnya mungkin Bapak Ibu yang berbagi. Nah, sebelum saya mulai berbagi, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun dulu ya. Jadi biasa ya, kalau di kegiatan guru penggerak itu pembukaannya biasanya diawali dengan pantun. Minta cakepnya ya Bapak Ibu ya. Belum, Pak, belum. Oke, sambal tomat, sambal terasi. Cakep. Dimakan enak, pakai nasi hangat. Cakep. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga sehat dan tetap semangat. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja ya, mungkin biar tidak lama. Ya, jadi tujuan saya berbagi di sini agar kita nanti bisa berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita ya. Sebelumnya ketika mendengar kata budaya positif, apa sih yang Bapak Ibu pikirkan? Ya, menurut Bapak Ibu apakah kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah? Sudah. Mungkin ada yang bisa memberi contoh kira-kira budaya positif apa yang sudah ada di sekolah kita Bapak Ibu? Afirmasi. Oke, afirmasi ya, benar sekali. Budaya 5S. Ya, 5S itu juga termasuk budaya positif ya. Kemudian sembahyang juga termasuk sembahyang pagi, siang, termasuk sekarang yang agama Hindu juga sudah dilengkapi dengan pembacaan sloka, yang agama Muslim juga sama. Ya, oke, ya benar sekali ya. Dan saya yakin di sekolah kita memang sudah menerapkan budaya positif ya. Oke, untuk kali ini saya mungkin akan membagikan beberapa konsep ya, beberapa konsep terkait budaya positif ya. Jadi di sini ada 7 konsep ya Bapak Ibu terkait budaya positif. Nah, yang pertama ya itu ada perubahan paradigma belajar
ya. Jadi di sini ada mungkin beberapa miskonsepsi yang kita semua rasakan. Nah, di sini ada nanti penjelasan terkait perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin Bapak Ibu melakukan suatu hal ya. Saya tadi sudah bagikan sticky notes. Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan benda ya, nama benda atau sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu ya. Tulis saja. Ya. Silakan ya, boleh hatinya atau apa ya. Mungkin ada orang spesial gitu ya yang berharga gitu kan ya. Oke, silakan ditulis. Ya, ditulis di sticky notes-nya. Setelah itu Bapak Ibu letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan digenggam seperti ini ya, dikepal. Tulis di kepal ya. Oke, silakan. Saya berikan waktu 1 detik. Oke ya. Ya, apa yang berharga menurut Bapak Ibu? Ditulis saja dan digenggam. Ya, boleh ya. Ya, sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu. Benda boleh ya, atau seseorang boleh yang berharga pokoknya ya. Oke, sudah dikepal? Oke. Ya, kalau sudah dikepal ditaruh ya. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan mencari pasangan ya. Ya, dengan teman sebelahnya boleh ya. Depan belakang boleh, samping boleh ya. Oke, ya. Sekarang ya, silakan. Oke, silakan. Oke. Silakan Bapak Ibu dengan pasangannya saling merayu, boleh mengancam biar pasangannya membuka kepalan tangannya. Boleh. Bapak Ibu mau merayunya boleh mengancam. Oke, ya. Ya, silakan ya. Bukan tebak-tebakan. Oh, silakan dirayu temannya biar dibuka kepalan tangannya. Ini kan sesuatu yang berharga. Oke ya. Oke, Bapak Ibu coba perhatikan ya. Ya. Di sini silakan Bapak Ibu rayu temannya boleh ya, dirayu, digertak, diancam. Kalau nggak mau ya silakan, pokoknya itu kan boleh dipaksa gitu. Ya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah silakan kembali ke tempat duduk. Oke, tidak harus diganti ya. Oke, sudah ya. Oke, sudah ya. Tadi Bapak Ibu sudah, apakah Bapak Ibu tadi sudah merayu, sudah mengancam dan sebagainya? Oke, sekarang saya ingin bertanya ya. Apa yang terjadi tadi? Ya, apakah teman Bapak Ibu membuka kepalan tangannya? Siapa tadi? Ada yang membuka kepalan tangannya tadi? Oke, Pak Ahda tadi temannya membuka kepalan tangannya. Oh, membuka dengan kesepakatan. Terus ada nggak teman Bapak Ibu tadi yang menutup kepalan tangannya? Ada ya. Siapa? Oke, sebenarnya Bapak Ibu paham nggak sih tadi esensinya apa sebenarnya? Ya, jadi ini sebenarnya terkait dengan kontrol ya. Dalam kegiatan ini, siapa sih yang sebenarnya memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tadi itu? Kita. Nah, kita atau teman Bapak Ibu? Kita. Ya, benar sekali ya. Jadi sebenarnya ya, segala sesuatu yang kita lakukan atau kontrol itu adalah berasal dari kita ya, bukan berasal dari teman kita. Berarti tadi Bapak Ibu yang mau membuka kepalan tangannya itu berarti gimana? Ya terkontrol oleh orang lain ya. Yang tidak membuka berarti ya tetap pendirian ya, karena itu sesuatu yang berharga dan tidak mungkin dilepaskan, seperti itu mungkin maknanya ya. Ya, jadi di sini ya kita kaitkan dengan teori kontrol. Jadi ada namanya teori kontrol ya. Ini dari Dr. William Glasser. Ya, ada namanya ilusi kontrol. Ya, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Mungkin kita selalu membayangkan bahwa guru itu mengontrol murid, benar kan? Ya, tapi sebenarnya kita itu tidak dapat mengontrol murid. Ya, kita tidak dapat mengontrol murid. Yang mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Ya, karena dia membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Makanya
terlihat seperti kita mengontrol murid. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, kita terbiasa memberikan penguatan positif dan kita merasa itu efektif dan bermanfaat. Ya, semua sebenarnya penguatan positif itu adalah juga merupakan bentuk kontrol. Ya, secara tidak langsung kita telah mengontrol murid dengan memberikan penguatan positif. Ya, mungkin itu bisa berlaku dalam jangka pendek ya, tapi dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan ketergantungan sebenarnya ya kalau kita mengontrol itu karena tidak menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, secara tidak sadar mungkin kita pernah mengkritik murid ya atau membuat murid merasa bersalah, itu dapat meningkatkan karakter mereka. Ternyata sebenarnya itu tidak. Ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah itu kita mengontrol murid untuk menumbuhkan identitas gagal. Ya, ada namanya identitas sukses, ada identitas gagal. Ya, kalau identitas sukses itu adalah kesadaran yang muncul dari murid itu sendiri. Tapi ketika dia dikontrol itu menunjukkan bahwa itu adalah identitas gagal, ya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, akan disadari bahwa perilaku memaksa itu sebenarnya tidak efektif jika dilakukan dalam jangka panjang dan itu nanti bisa memunculkan bentuk permusuhan. Nah, jadi di sini paradigma perubahan belajar itu adalah bagaimana sekarang kita merubah stimulus respon itu menjadi teori kontrol. Ya, di stimulus respon kita merasa bahwa kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda satu sama lain. Ya, semua orang melihat hal yang sama, tapi sebenarnya semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Ya, kita mencoba mengubah seseorang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Ya, padahal itu sebenarnya tidak sesuai ya. Harusnya kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di stimulus respon, tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan ya. Apapun yang dilakukan murid sebenarnya itu ada tujuannya. Itu ya. Oke, nanti ini bisa dicermati ya Bapak Ibu, nanti juga akan saya bagikan mungkin ini materinya. Jadi itu ya perubahan paradigma belajar ya. Jadi sebenarnya kita harus merubah paradigma kita ya. Seharusnya kita memberikan motivasi murid ya agar murid dapat mengontrol dirinya sendiri. Jadi tidak selalu kita yang harus mengontrol murid. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terkait disiplin positif. Ya, apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Oke, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa menurut Bapak Ibu disiplin itu? Oke, teratur, tepat waktu, taat aturan. Ya, jadi ketika kita mendengar kata disiplin, pasti kita berpikir pada peraturan. Ya, oke. Ya, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin itu juga merupakan salah satu kontrol diri ya untuk mengontrol diri kita agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Di mana tujuan yang mulia yang dimaksud itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal ya Bapak Ibu ya. Bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati bersama. Nah, kalau kita di Indonesia ya, kalau tujuan dari pendidikan Indonesia itu adalah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan, yaitu terkait profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai di pendidikan di negara kita. Nah, selain profil pelajar Pancasila, juga ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ada peduli, terus terang, ya, apalagi ya, hormat, patuh, rajin, dan sebagainya. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, berikutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia.
Oke, nah saya ada sebuah pertanyaan ini. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Ya, karena ada tujuan yang ingin kita capai. Ya, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Bisa jadi. Ya, kalau Bapak Ibu biasanya melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain, atau memang karena kesadaran Bapak Ibu? Oke, berarti kombinasi ya. Ada yang karena dorongan, ada yang karena kesadaran diri sendiri. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu hadir tepat waktu di sekolah, kira-kira itu dorongan dari mana? Kesadaran atau dari motivasi eksternal? Oke. Ya. Oke, mungkin awalnya kita sama-sama hal itu disebabkan oleh motivasi yang dari luar ya. Tapi secara lambat laun pasti itu akan menumbuhkan kesadaran dari kita sendiri ya. Jadi sama ya. Ketika anak-anak melakukan sesuatu juga itu pasti ada motivasinya atau hal yang mendasari kegiatan tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, belum tentu. Berarti Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak. Oke. Mungkin ada yang bisa memberikan masukan atau apa sih yang menyebabkan Bapak Ibu tidak setuju dengan kalimat pernyataan tersebut? Setuju. Oke, yang tidak setuju, kenapa menurut Bapak Ibu hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak? Kalau hukuman itu lebih cenderung menimbulkan rasa takut atau anak itu akan menjadi lebih mempertahankan diri. Jadi bukan mengubah sikapnya justru. Oke, ya. Ya, berarti kalau menurut Miss Andin hukuman itu membuat anak itu merasa lebih takut gitu ya, takut ya. Jadi bukan mendisiplinkan anak itu sendiri. Nah, kalau hal yang ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Kenapa setuju? Oke, Pak Angga ini terbayang dengan beberapa murid kita ya. Oke, hukuman apa kira-kira yang cocok ya? Kalau dengan hal seperti ini Bapak Ibu setuju? Setuju. Kenapa Bapak Ibu setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Oh, karena ada kegiatan positifnya. Apakah dengan ada kegiatan positifnya itu dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, kembali lagi ya ke yang awal tadi ya, ke teori kontrol ya. Semuanya itu adalah berasal dari diri anak itu sendiri ya. Ketika mereka memiliki keyakinan bahwa hal itu baik, ya mereka pasti akan meningkatkan disiplinnya ya. Tapi ketika mereka tidak memiliki keyakinan ya, mereka tidak akan meningkatkan disiplinnya ya. Mereka meningkatkan disiplinnya hanya karena terpaksa begitu jadinya ya. Nah, kalau yang ini, apakah Bapak Ibu setuju? Ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Ya, yang jawab paling keras setuju, kenapa? Karena ada Pak Gusnya. Oke, kenapa kira-kira Bapak Ibu setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Kan tujuannya positif. Oke, Miss Dewi mungkin. Oke, karena mereka jadinya merasa dihargai ya, sehingga akan memunculkan motivasi belajar anak ya. Oke, saya tampung-tampung dulu ya. Oke ya, jadi apa sih sebenarnya motivasi itu ya? Motivasi itu adalah sesuatu yang mendasari atau melatar belakangi seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, kita melakukan suatu hal pasti ada motivasinya. Ya, ada motivasinya. Nah, jadi di sini motivasi perilaku manusia ya atau perilaku murid itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada 3 motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kira-kira dari ketiga motivasi ini mana yang menurut Bapak Ibu yang paling perlu kita yang perlu kita capai, motivasi yang mana?
yang perlu kita laksanakan? Ya, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau apakah untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya? Ya, sebenarnya motivasi yang perlu kita wujudkan itu adalah motivasi yang ketiga. Karena motivasi yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri ya. Kalau yang motivasi yang pertama dan yang kedua itu merupakan motivasi eksternal ya dari dari luar. Dimana ketika murid melakukan sesuatu hal karena dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu hanya akan berlangsung, dampaknya hanya akan berlangsung dalam jangka pendek. Ya, sama juga ketika diberikan penghargaan itu juga hanya berlangsung dalam jangka pendek. Ya, kalau kita terus memberikan penghargaan, berarti itu akan menimbulkan ketergantungan sama murid. Ya, berarti belum bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Jadi kita sebagai pendidik sebaiknya berusaha bagaimana melakukan sesuatu untuk bisa mendorong murid atau membantu murid untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, ya. Jadi itu ya tujuan dari disiplin positif. Ya, tadi kita membahas disiplin positif. Disiplin positif itu adalah tujuannya untuk menjadikan murid-murid kita itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi menjadikan murid-murid kita untuk lebih menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mereka mempercayai suatu nilai, secara tidak sadar mereka akan melaksanakan hal tersebut. Ya, ketika murid itu percaya bahwa disiplin itu penting, mereka akan melakukan hal tersebut tanpa kita perlu paksa atau tanpa perlu kita suruh, tanpa kita perlu iming-imingi dengan imbalan ataupun penghargaan. Ya, jadi ketika murid itu sudah memunculkan motivasi intrinsiknya, murid itu akan secara sadar, secara mandiri, secara bertanggung jawab akan melaksanakan hal-hal yang mereka percayai. Oke, nah sekarang kita akan membedakan hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya berbeda ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, hukuman itu bersifat tidak langsung, tidak terencana atau tiba-tiba ya. Murid atau anak itu tidak tahu apa yang akan terjadi karena mereka tidak dilibatkan dalam hukuman tersebut. Ya, hukuman juga bersifat satu arah. Biasanya mungkin dari pihak guru yang menentukan hukumannya dan murid tidak dilibatkan dalam penentuan hukuman tersebut. Ya, jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya, itu maksudnya. Dan hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis dan sifatnya biasanya hukuman itu pasti membuat anak merasa disakiti. Ya, merasa disakiti. Itu kalau hukuman. Nah, sedangkan kalau konsekuensi, ya hampir mirip ya hukuman dengan konsekuensi, tapi kalau konsekuensi itu dia bersifat langsung ya, jadi murid itu dilibatkan. Jadi konsekuensi itu merupakan sesuatu yang sudah disepakati. Ya, jadi murid itu sudah tahu, ya jika dia melanggar maka dia akan mendapatkan sebuah konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Ya, sebuah konsekuensi di mana hal tersebut sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru tersebut. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui hal tersebut. Beda dengan hukuman ya. Kalau hukuman tiba-tiba, ya murid tidak mengetahui apa hukumannya. Ya, kalau konsekuensi murid harusnya dia sudah paham ya apa konsekuensi yang akan diterima jika mereka melanggar suatu aturan seperti itu. Nah, ini perbedaannya ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak itu merasa sakit baik secara fisik maupun hati ya, untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman ya. Sama-sama sih membuat anak merasa tidak nyaman, tapi kalau konsekuensi sifatnya hanya jangka pendek. Terus kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Ya, kalau konsekuensi anak akan menjadi menghargai disiplin. Hukuman itu merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Di hukuman anak itu belajar
untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau di konsekuensi, anak itu belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman, anak itu akan merasa marah, bersalah, dipermalukan, dan tidak dihargai. Tapi kalau di konsekuensi, anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara. Jadi dia bersifat jangka pendek kalau konsekuensi. Jadi sebenarnya sama-sama membuat anak tidak nyaman, ya. Tapi yang lebih dampaknya yang lebih kecil itu adalah yang konsekuensi. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, dari penjelasan yang tadi, bisa nggak Bapak Ibu menentukan yang mana konsekuensi, yang mana hukuman? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Ya. Nah, itu sebenarnya adalah konsekuensi. Ya, karena di sana kan dia terlambat ke sekolah, yang ditulis adalah saya tidak akan terlambat. Ya, itu bersifat langsung ya, sama dia ya. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, ini hukuman ya. Apa hubungannya dia terlambat dengan lari? Ya, dan itu juga merupakan membuat anak merasa dipermalukan ya, bisa jadi merasa dipermalukan. Itu. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, hukuman ya. Tidak ada hubungannya menggunakan masker dengan push up kan? Ya, itu merupakan salah satu bentuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Oke. Diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Itu adalah hukuman Bapak Ibu. Hukuman ya, itu hukuman ya, karena itu bersifat mempermalukan murid. Ya, coba kita disuruh bertelanjang kaki karena kita nggak memakai sepatu yang sesuai. Ya, itu merupakan sebuah hukuman ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, hukuman itu dia bersifat bisa mempermalukan murid atau membuat murid merasa tidak dihargai. Ya, itu menyakiti murid. Ya, kalau konsekuensi dia membuat murid tidak nyaman ya, tapi tidak sampai melukai harga diri murid seperti itu. Ya, oke. Dan biasanya konsekuensi itu dia berhubungan dengan aturan yang dilanggar ya, tapi dia tidak sampai menggunakan fisik atau kekerasan itu. Itu ya kalau konsekuensi. Terus yang berikutnya, berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya, itu hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi ya. Ya, Pak Maha pintar. Berarti Pak Maha udah paham konsekuensi dan hukuman ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Itu adalah konsekuensi. Dia disuruh duduk diam aja ya. Ya, soalnya tadi mencederai teman, jadi disuruh diam gitu ya. Nggak panas ya, nggak sampai menjemur. Jadi itu adalah konsekuensi ya, karena dia menyakiti temannya ya, jadi dia nggak dikasih istirahat. Ya, kalau dijemur dia hukuman. Oke, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Konsekuensi ya, dia terlambat 15 menit, jadi dia harus menempuh 15 menit yang terlewat itu maksudnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, kalau yang ini konsekuensi ya, karena PJOK, untuk pelajaran PJOK. Kalau PJOK lari kan cocok ya. Pelajaran bahasa Inggris itu disuruh lari kan nggak ada hubungannya gitu. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman ya. Jadi kira-kira dari contoh itu Bapak Ibu bisa ya membedakan hukuman dan konsekuensi? Bisa ya. Jadi nanti kalau misalnya ada murid yang melanggar, sebaiknya kita berikan konsekuensi ya, jangan hukuman ya. Konsekuensi sebaiknya ya. Ya? Ya, itu beda lah ya. Ya, mode hard ya. Kita sesuaikan juga dengan pelanggaran yang
dilaksanakan oleh yang dilakukan oleh muridnya ya, karena itu memang sudah tidak mempan ya. Ya. Oke, berikutnya. Oke, penghargaan. Tadi kita membicarakan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita mencermati terkait penghargaan ya. Penghargaan itu adalah sesuatu yang diterima sebagai bentuk imbalan ya, karena kita telah melakukan sesuatu dengan benar ya. Namun Bapak Ibu ya, penghargaan itu tidak selalu bersifat positif. Ada penghargaan juga yang bersifat negatif. Ya, di sini ya hasil pengamatan dan penelitian tentang penghargaan ya, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau penghargaan diberikan dalam jangka pendek itu bagus ya, bisa memotivasi murid. Tapi dalam jangka panjang itu akan bagaimana? Dia akan terus Ya, mereka akan ketergantungan. Ya, itu akan menimbulkan ketergantungan ya. Ketika tidak ada penghargaan, mereka tidak akan melakukan hal tersebut ya. Itu makanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif ya, sama seperti yang tadi itu juga ya. Tidak akan efektif jika penghargaan itu dilaksanakan dalam jangka waktu panjang ya, karena mereka nanti akan ketergantungan dan kehilangan motivasi. Jadi motivasinya itu karena penghargaan. Jadi motivasi dalam dirinya tidak akan muncul. Terus penghargaan merusak hubungan. Nah, kenapa penghargaan bisa merusak hubungan? Karena oke. Iya, benar sekali ya. Penghargaan bisa merusak hubungan itu maksudnya begini ya. Ketika Bapak Ibu misalnya di kelas gitu ya, Bapak Ibu membagikan stiker gitu ya. Itu kan salah satu bentuk penghargaan ya. Ketika yang mendapatkan stiker adalah anak yang itu saja, nah secara tidak langsung itu akan menimbulkan kecemburuan dari murid yang lain. Itu maksudnya penghargaan merusak hubungan ya. Dan murid-murid yang tidak mendapatkan stiker itu akan merasa dirinya gagal. Ya, murid akan merasa dirinya gagal. Ya, itu. Makanya sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatif dari pemberian penghargaan itu ya. Terutama penghargaan yang berupa benda ya. Mungkin kalau apresiasi lisan tidak apa-apa ya. Memang kita perlu untuk mengapresiasi hal yang dilakukan oleh murid. Itu ya, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, ini hampir sama ya. Ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, ya, selalu memberikan penghargaan kepada murid, murid itu dia akan kehilangan motivasinya. Ya, jadi kayak karena terbiasa diberikan penghargaan, jadi kualitasnya itu bisa menurun. Itu ya, bisa menurun ya. Jadi tidak ada motivasinya. Tidak ada motivasi yang muncul dalam diri anak itu. Jadi mungkin di awal-awal bagus ya, benar terus menjawab, tapi di akhir-akhir tuh jadi mulai kayak kehilangan semangat gitu ya, mulai dah ngasal-ngasal jawabnya dan sebagainya ya. Itu ya, karena kayak merasa jenuh, bisa jadi seperti itu. Makanya penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan dan penghargaan bisa menurunkan kualitas ya. Terus ada juga penghargaan mematikan kreativitas ya. Mungkin ini untuk yang seni ya, untuk yang seni atau yang suka menulis ya. Ya, katanya menurut hasil penelitian itu ya, orang-orang yang dia dibayar itu biasanya katanya kreativitasnya itu akan semakin lama semakin menurun. Ya, menurut penelitian seperti itu ya. Dan penghargaan menghukum. Ya, bagaimana maksudnya penghargaan menghukum? Udah diberi penghargaan menghukum. Ya, ini penghargaan menghukum itu hampir mirip dengan yang penghargaan merusak hubungan. Ya, jadi secara tidak langsung penghargaan itu menghukum murid ya. Kenapa? Karena murid itu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ya, kan murid melakukan sesuatu agar diberi penghargaan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya dia dipaksa untuk melakukan sesuatu. Dan ketika dia tidak melakukan sesuatu tersebut, dia tidak akan mendapat penghargaan. Jadi dia akan merasa tidak dihargai, dia merasa gagal. Nah, itu maksudnya penghargaan menghukum. Ya, mirip dengan penghargaan merusak hubungan. Ya, tapi ada juga penghargaan yang bisa memunculkan motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Ya, contohnya ini untuk yang motivasi intrinsik itu adalah ketika saat seorang anak belajar untuk pertama kali ya, menghubungkan huruf atau kata, ya, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Nah, ini biasanya anak-anak kecil ya.
anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Ya, kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca itu sebenarnya sudah merupakan penghargaan. Ya, itu sebenarnya sudah sebuah penghargaan bagi diri anak tersebut. Ya, tapi jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan saat yang sedang dirasakan oleh anak itu secara alamiah. Gitu ya. Sebenarnya ketika dia sendiri itu sudah sadar, oh aku bisa, sebenarnya itu sudah merupakan penghargaan untuk anak tersebut. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan penghargaan itu bisa memunculkan motivasi dari dalam diri. Oke. Nah, tadi ada hukuman, konsekuensi, ada penghargaan, juga ada namanya restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat atau karakter yang lebih baik. Ya, apa ciri-ciri restitusi itu? Ya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, restitusi itu gunanya untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar atas tindakan yang dilakukan. Restitusi juga merupakan cara yang paling baik, ya, fokus pada karakter, ya, karena dia berfungsi untuk menguatkan karakter si anak, ya, bukan untuk menebus kesalahan. Dan restitusi juga fokus pada solusi, di mana solusi itu bukan kita yang tawarkan, tapi si anak yang belajar untuk menemukan solusi atas tindakan yang dia lakukan. Sehingga dengan restitusi kita dapat mengembalikan anak-anak itu ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Oke. Nah, selanjutnya saya masuk ke ini materi yang keberapa ya? Keempat ya kalau nggak salah ya. Keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan keyakinan kelas. Ya, ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sama atau tidak? Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sama atau tidak? Oke, ya, menurut Miss Remi, kesepakatan belum tentu diyakini. Ya, benar sekali ya. Jadi lebih baik yang mana Miss Remi? Kesepakatan atau keyakinan? Ya, benar sekali ya. Benar sekali. Oke ya, pintar nih Miss Remi ya, sudah paham ya. Oke, jadi benar ya memang ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau dulu kita mengenal istilahnya namanya kesepakatan kelas ya, dan kita juga mungkin sudah melaksanakan hal itu di awal-awal pembelajaran ya. Tapi untuk sekarang itu yang kita laksanakan itu adalah keyakinan kelas. Kenapa namanya keyakinan kelas ya? Nah, sebenarnya hampir mirip ya kesepakatan dengan keyakinan kelas. Bedanya kalau di keyakinan kelas itu ada nilai-nilai yang kita yakini. Ya, sehingga jika kita membuat keyakinan kelas, ya, murid itu akan lebih tergerak, ya, karena mereka meyakini sesuatu hal di sana, ya, karena ada nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti peraturan, tapi mereka meyakini nilai tersebut, ya. Misalnya kita meyakini nilai hormat, ya, karena memang mereka yakin terhadap nilai hormat itu mereka akan menghormati orang lain. Jadi bukan karena paksaan mereka menghormati orang lain, tapi karena mereka yakin terhadap nilai-nilai tersebut. Nah, jadi ada beberapa langkah ya jika Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas ya. Walaupun saya sudah tahu Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan hal ini di kelas ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas yaitu berdiskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan. Ya, jadi dari aturan awalnya ya, kita munculkan dulu aturan-aturan apa sih yang harus ditaati warga kelas ya. Terus dari aturan-aturan tersebut, kita rubah aturan tersebut menjadi kalimat positif. Ya, misalnya kita membuat peraturan tidak membuang sampah di kelas. Kalau dirubah menjadi kalimat yang positif gimana jadinya Bapak Ibu? dihilangkan kata tidaknya menjadi membuang sampah di kelas, bukan. Membuang sampah pada tempatnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, saya tidak akan membuang sampah di kelas ya. Itu bisa kita rubah menjadi kalimat positif misalnya kelas yang bersih dan nyaman. Nah, itu ya. Kalau buanglah sampah pada tempatnya, mungkin masih ada kata buangnya itu yang menyebabkan mungkin maknanya negatif ya.
Jadi seperti itu misalnya ya. Tidak mengejek-ngejek teman itu misalnya. Berarti kalimat positifnya ya menghormati teman atau sayangi teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Terus menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau misalnya kayak tadi ya, nilai-nilai apa yang terkandung sana ya? Kelas yang bersih dan nyaman, nilai apa yang terkandung di sana? Ya, nilai kebersihan itu kan merupakan nilai ya. Ya, nilai kebersihan, kenyamanan itu bisa ya. Oke, terus berdiskusi mengenai gambaran atau perilaku yang mencerminkan keyakinan tersebut ya. Ya, ini bisa tabel T dan tabel Y ya. Kalau yang mencerminkan adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya, kalau yang tidak mencerminkan, membuang sampah sembarangan gitu ya. Terus kita mendiskusikan peran warga kelas ya. Tugas guru itu apa? Tugas murid itu apa? Kok tugas guru apa Bapak Ibu? Tugas guru adalah mengajar itu misalnya ya. Kok tugas murid belajar ya, itu misalnya. Dan nanti kita juga perlu meninjau dan mengevaluasi keyakinan kelas ya. Karena mungkin kita tahun lalu menerapkan keyakinan kelas, tahun depannya mungkin keyakinan kelas tersebut masih ada yang perlu direvisi. Seperti itu. Oke, bisa ya Bapak Ibu dipahami bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Bisa. Oke, nah ini contoh peraturan dan keyakinan kelas ya. Jadi kalau peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu merupakan bentuk keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu merupakan bentuk dari menghormati orang lain. Oke, nah selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Butuh makan. Butuh apa lagi? Makan, tidur, refreshing, ada status dan sebagainya ya. Jadi ya kalau menurut teori ya, jadi ada 5 ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Makan, tidur, nah itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, semua orang pasti butuh akan kasih sayang ya. Ada sih Bapak Ibu yang tidak perlu kasih sayang di sini? Perlu ya pasti ya. Terus kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Ya, semua orang pasti ingin bebas ya. Oke, tapi bebas yang bertanggung jawab ya, tidak bebas yang asal-asalan. Kebutuhan akan, oh ini saya salah ketik saya. Kebutuhan akan kesenangan. Ya, semua orang perlu kesenangan, benar nggak? Betul ya. Kebutuhan akan penguasaan atau power ya. Jadi itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Anak-anak pun sama ya. Mereka melakukan sesuatu itu didasari atas ini. Ya, ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Makanya mereka melanggar sesuatu. Nah, di sini saya punya kasus Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu ini mereka kekurangan kebutuhan yang mana? Ya, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa sih yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ya, dia nangis terus dia bilang, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dinda jika jawabannya seperti itu? Ayo. Oke, ya. Kebutuhan akan apa? Ya, dia bilang di sana kan nggak seru jadinya. Ya, jadi dia itu menginginkan kekurangan kebutuhan akan kesenangan. Ya. Kalau jawabannya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Ya, kasih sayang, dia tidak merasa dihargai. Ya, terus aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti itu kebutuhan akan kebebasan. Ya, kalau dia merasa bosan, biasanya kebutuhan akan kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan akan bukan apa ya. Kebutuhan akan penguasaan ya. Ya, jadi sama ya sebenarnya Bapak Ibu ya dengan murid-murid kita. Ketika murid-murid kita itu melakukan suatu hal
ya melakukan suatu hal yang keliru, pasti ada alasan di balik itu. Ya, pasti ada kebutuhan yang kurang. Ya, kebutuhan yang kurang ya. Jadi kita perlu sebenarnya menganalisis apa sih kebutuhan yang tidak didapatkan oleh anak tersebut sehingga melakukan hal itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol ya. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar ini ya? Jadi ada namanya 5 posisi kontrol. Pernah mendengar hal ini? Ya, jadi ada 5 ya. Yang pertama itu posisi sebagai penghukum, kedua posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga posisi sebagai teman, keempat posisi sebagai pemantau, dan kelima posisi sebagai manajer. Ya, posisi sebagai penghukum. Ya, posisi sebagai penghukum itu berarti guru selalu menggunakan hukuman fisik kepada murid-muridnya, ya, baik itu hukuman fisik maupun verbal, ya. Dimana posisi sebagai penghukum ini cenderung guru itu percaya bahwa cara yang berhasil adalah cara dia, itu ya. Biasanya yang dilakukan guru yang bertindak sebagai penghukum itu pasti dia akan berkata, patuhi saya, awas ya kalau kamu melanggar. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi terkesan kayak agak kasar. Kamu ini pasti dah yang paling terakhir. Nah, secara langsung itu berarti kita bersikap sebagai penghukum, Bapak Ibu ya. Kamu ini selalu saja salah. Nah, itu kita bersifat sebagai penghukum. Ya, biasanya ya guru-guru yang memiliki posisi sebagai penghukum, dia nada suaranya tinggi, ya, galak gitu ya, mata melotot gitu ya, menghardik ya, terlambat lagi, kamu ini selalu terlambat. Nah, itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Ya, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu jika mengalami hal tersebut? Ya, jika Bapak Ibu sebagai murid, ya, terus mendengar gurunya seperti itu, kamu ini jantung berdebar ya, selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Nah, gimana kira-kira perasaan murid jika menghadapi guru yang seperti itu? Nangis, takut. Ya, murid itu dia akan merasa marah, Bapak Ibu ya. Murid itu akan merasa marah dan akan menjadi pendendam. Ya, bisa jadi nanti pulangnya ban motornya Bapak Ibu itu dikempeskan. Ya, kan pernah nggak Bapak Ibu mengalami kejadian seperti itu? Ya, kalau saya rasa di sini tidak ada ya, tidak ada mungkin yang seperti itu ya. Tapi saya pernah punya pengalaman ya, bukan pengalaman saya sih, tapi waktu saya SMP pernah ya, ada salah satu guru saya, bukan saya tapi Bapak ya, ada salah satu guru saya itu yang ban motornya itu dikempeskan ya, makanya dia dijuluki Pak Sepeda ya, karena ban sepeda motornya dikempeskan ya, pasti berarti akibat dari ini mungkin ya. Jadi itu ya, jadi sebaiknya kita hindari posisi kontrol sebagai penghukum ya Bapak Ibu, agar tidak mengakibatkan murid itu menjadi marah dan pendendam pada kita. Lalu selanjutnya pembuat merasa bersalah ya. Jadi kalau pembuat merasa bersalah ini, kita sebagai guru itu menggunakan keheningan dan membuat murid itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri ya. Contohnya misalnya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, itu secara tidak langsung adalah membuat murid-murid itu merasa gagal ya, merasa tidak dihargai, merasa tidak diterima ya. Berapa kali sih ibu harus beritahu kamu? Ya, ibu kecewa pada kamu. Itu berarti posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, di sini biasanya nada guru itu dia memelas, halus, sedih ya. Jadi agak lesu itu ya. Misalnya di sini muridnya namanya Adi ya. Adi, kamu ini gimana sih? Kamu nggak kasihan ya sama ibu? Itu misalnya ya. Kamu kan sudah janji sama ibu. Ya, kok kamu terlambat terus? Nah, pasti secara tidak langsung Bapak Ibu pernah kan melakukan berada di posisi kontrol seperti itu ya. Sebenarnya itu posisi kontrol yang kurang tepat juga ya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, benar ya. Karena jika kita berdiri sebagai pembuat merasa bersalah, murid itu kan merasa dirinya gagal. Murid itu kan merasa tidak dihargai ya. Murid itu kan merasa dirinya tidak bersikap baik. Murid itu merasa dia tidak bisa membanggakan atau membahagiakan orang lain ya. Jika ini terpendam itu bisa jadi memunculkan dampak yang sangat luar biasa ya Miss Anin ya. Kalau sesuatu yang dipendam-pendam itu tiba-tiba meledak. Nah, jadi sebaiknya ini lebih berbahaya ya daripada posisi penghukum. Ya, dampaknya itu ini lebih berbahaya dari posisi penghukum. Oke, berikutnya posisi yang ketiga. Nah, biasanya ini posisi yang paling disukai oleh murid ya. Posisi sebagai teman, di mana posisi ini
kita tidak menyakiti murid ya, namun kita berupaya tetap mengontrol murid. Ya, sebenarnya posisi ini ada dampak positif dan negatifnya ya. Kalau dampak positif, kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan murid-murid kita. Tapi dampak negatifnya apa, Bapak Ibu? Kalau kita menerapkan posisi sebagai teman, ya, campak, ya kurang hormat, ya, tidak ada gap antara guru dan murid ya, dan ya itu ya kurang hormat ya. Nah, kalau di sini biasanya guru tuh akan berkata, ayolah demi bapak, gitu, atau ayolah demi ibu, gitu ya, itu ya. Kamu ingat nggak bantuan bapak selama ini, itu, ya. Kalau misalnya muridnya melakukan kesalahan, oke ya nggak apa-apa deh kali ini ibu maafkan, besok jangan diulangi lagi ya, gitu misalnya. Nah, itu posisi sebagai teman ya. Oke, contohnya misalnya itu ya. Pasti kita itu ramah, akrab gitu kan dengan murid ya. Misalnya ini Adi lagi nih ya. Adi, gimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa gitu ya. Ya deh, nggak apa-apa, duduk. Nanti bantu deh bereskan absennya itu misalnya ya. Jadi pokoknya dia kayak membantu murid ya. Sebenarnya itu memang bagus untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan murid. Tapi untuk jangka waktu yang panjang itu akan berdampak negatif. Kenapa? Karena secara tidak langsung posisi teman ini akan membuat murid itu ketergantungan pada satu guru. Ya, dia akan terbiasa dengan guru tersebut. Ya, sehingga ketika tidak ada guru tersebut itu dia tidak akan mengindahkan guru-guru yang lain. Ya, itu ya. Jadi sebaiknya kita menghindari juga posisi ini ya. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan murid, bukan ya. Tapi sebisa mungkin kita harus membedakan kapan berdiri di posisi teman, kapan berdiri di posisi sebagai guru, seperti itu. Lanjut posisi yang berikutnya itu pemantau ya. Kalau posisi sebagai pemantau itu kita mengawasi ya. Oke ya, beda tipis ya. Kalau di posisi sebagai pemantau ini kita sudah menggunakan sanksi dan konsekuensi sehingga kita bisa membedakan hubungan pribadi dan hubungan sebagai posisi pemantau ya. Biasanya pertanyaannya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi datar ya, tidak menggertak seperti yang di posisi penghukum. Ya, contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi bahasan tubuh formal. Mungkin biasanya Miss Anin pasti sudah biasa ya bersikap seperti ini ya selaku guru BK ya. Oke, misalnya ini Adi lagi ya. Oh, Adi sangat terkenal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat. Ya, benar. Nanti kamu saat jam istirahat, kamu harus sudah di kelas menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu, itu misalnya ya. Tapi di sini sebagai posisi pemantau kita tidak bisa meninggalkan murid sendirian ya. Jadi misalnya kita memberikan tugas seperti itu, kita harus tetap mengawasi murid tersebut di kelas. Jadi tidak boleh ditinggalkan sendirian. Dan ya posisi yang paling baik sebenarnya ya. Oh, ini baru akibatnya ya. Ya, jadi ini akibatnya kalau kita berdiri di posisi sebagai pemantau. Murid itu paham ya. Murid itu paham apa sanksi yang harus dijalankan ketika melanggar. Ya, guru juga tidak menunjukkan emosi yang berlebihan ya. Tidak marah yang menggebu-gebu, tidak ya, tidak memelas juga ya. Tapi guru itu memonitor dan memantau murid. Ya, jadi masih ada jarak lah ya. Ada jarak sedikit. Dan posisi yang paling baik sebenarnya yang harus kita terapkan itu adalah posisi sebagai manajer. Ya, di mana di posisi sebagai manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, jadi kita tidak sepenuhnya mengontrol murid ya, tapi kita berkolaborasi bersama-sama dengan murid agar murid itu dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya dan kita mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Jadi di sini kita ajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya apa dan kebutuhan orang lain apa. Ya, misalnya contohnya di sini apa yang kita yakini. Jadi kembali lagi kita menanyakan ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jadi kalau dia yakin, dia pasti akan menunjukkan suatu perubahan untuk memperbaikinya. Oke, contohnya misalnya seperti ini. Ya, Adi lagi ya. Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Ya, pasti dia tahu ya. Tahu jam 7. Jadi, kalau kamu terlambat, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman, Pak. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah? Untuk kamu datang tepat waktu? Tidak, Pak. Saya bisa hadir. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di sini itu sudah terlihat ya. Sudah terlihat solusi
yang akan dilakukan murid untuk memperbaiki dirinya. Dan solusi itu berasal dari murid itu sendiri. Jadi kita kayak memandu murid aja ya, bukan kita yang memberikan solusi. Ya, kalau di sana di percakapan itu kan yang memberikan solusi adalah murid itu sendiri ya. Itu posisi sebagai manajer. Kira-kira apa perasaan murid jika berada di posisi seperti itu? Ya, murid akan merasa dihargai dan murid akan belajar untuk bertanggung jawab atas perilakunya, sehingga secara tidak langsung kita bisa menumbuhkan kesadaran intrinsik murid itu sendiri ya. Ya, kok ini tadi sudah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti posisi kontrol sebagai apa, Bapak Ibu? Kecewa. Ibu kecewa sama kamu. Membuat merasa bersalah ya. Kamu tidak benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah, berarti itu penghukum ya. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu, teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau ya. Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat merasa bersalah. Ya. Oke. Nah, ini materi yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Sebelum ke implementasi, ya, jadi ada namanya segitiga restitusi. Ya. Nah, jadi ini ada diagram segitiga restitusi ya. Jadi sebenarnya inilah yang kita terapkan untuk bersama-sama mencari solusi atas tindakan dari perilaku murid. Ya. Ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Di mana menstabilkan identitas itu kita berfungsi untuk membuat anak yang merasa gagal ya menjadi positif. Ya. Jadi kita tidak menyalahkan murid ya. Nah, jadi kita bisa berkata berbuat salah itu manusiawi. Ya, jadi kita membangun identitas murid terlebih dahulu ya. Ibu pernah kok juga lakukan kesalahan ya. Jadi itu maksudnya menstabilkan identitas. Terus yang kedua, tahap yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita menanyakan kebutuhan murid. Apa sih yang mendasari kamu melakukan hal tersebut? Mengapa kamu melakukannya? Pasti ada alasannya kamu melakukannya. Itu adalah tindakan pada saat validasi tindakan yang salah. Di sini kita membantu murid untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu tindakan atau kesalahan. Terus tahap yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. Ya, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang diyakini. Ya, apa sih nilai yang kamu langgar jika kamu berbuat seperti itu? Ya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Di sana kita berada pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh sedikit ya untuk segitiga restitusi. Soalnya tadi si Kevin ngomongin saya, Miss. Nah, di sini kita menstabilkan identitas. Oh, wajarlah kamu merasa kesal. Gitu. Ya, saya marah lah. Jadi dengan tidak sengaja saya menjawab kepada Kevin. Tapi ada alasannya kan? Ya, validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan, kenapa dia melakukan hal tersebut? Jadi saya kesal dan menjawab kepada Kevin. Nah, ketika murid sudah tahu tindakan yang salah, baru kita yakinkan menanyakan keyakinan ya, nilai apa yang dia yakini. Ya, di sini pun solusi yang ditawarkan itu adalah berasal dari murid, bukan kita yang memberikan solusi. Itu ya. Itu maksudnya restitusi ya. Jadi kita berkolaborasi dengan murid untuk menemukan solusi, bukan kita memberikan solusi ya, tapi kita berusaha membantu murid untuk menemukan solusi
atas tindakan yang dilakukan. Oke, ya, ini secara umum ya, disiplin positif tadi. Nah, itu tadi ya konsep-konsep terkait budaya positif. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan sedikit apa saja sih implementasi budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Saya yakin juga Bapak Ibu yang lain sudah melaksanakan hal ini ya, tidak hanya saya. Nah, adapun implementasi budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah yaitu adalah menjalankan 5S ya. Oke, oh ini gambarnya tidak muncul. Oh ya. Oke. Ya, yang pertama menjalankan 5S, lalu melaksanakan kegiatan afirmasi pagi. Ya, kita semua sudah melaksanakan hal tersebut. Ya, ada juga kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh maaf, ini kayaknya sinyalnya ya bermasalah. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga sudah menerapkan ya implementasinya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu juga merupakan budaya yang positif. Ya, merupakan budaya yang positif. Selanjutnya, mengintegrasikan budaya positif yang lainnya itu adalah menyusun keyakinan kelas, ya. Oke, dan menerapkan segitiga restitusi, ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencoba ya untuk menerapkan segitiga restitusi ketika Bapak Ibu menemukan suatu permasalahan murid, ya. Jadi bisa diajak muridnya mengobrol menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Oke ya, jadi Bapak Ibu demikian tadi ya. Terkait konsep budaya positif ya. Jadi ada beberapa hal ya di budaya positif itu terkait motivasi murid ya, paradigma perubahan belajar, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga yang paling penting adalah segitiga restitusi ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada masukan ya apa yang Bapak Ibu bisa pahami atau ambil dari diskusi ini ya. Oke, ada kira-kira Bapak Ibu ya, atau mungkin saya langsungkan ke refleksi ya. Oke, setelah saya memaparkan konsep-konsep terkait budaya positif ini ya, hal baru apa yang merubah paradigma Bapak Ibu terkait mendisiplinkan murid setelah mengikuti diseminasi ini? Mungkin satu orang ya, ada? Ya, apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan ya? Oh, ternyata saya awalnya seperti ini, ternyata begini harusnya. Oh, Pak Ada mau bertanya, boleh? Tadi di poin, Miss, terima kasih untuk waktunya. Tadi di poin Ini ya? yang, Oh ya, oke. Untuk poin yang tadi, misalnya volume suara guru kuat, seperti itu. Nah, posisi kontrol ya? Posisi kontrol, benar. Ya, gimana Miss posisi saya sebagai guru? Karena kami yang dari barat ini, dari daerah barat ini, rata-rata memang memiliki volume suara yang sangat kuat, tegas, dan to the point. Jadi memang udah karakternya seperti itu. Dan ada juga yang mungkin guru dari daerah lain yang memiliki suara tuh lembut, ya, pelan gitu. Itu gimana statusnya di pembelajaran, Miss? Menurut Miss. Sama satu lagi, tadi kan ada pembelajaran berpihak kepada murid. Sampai mana batasan pembelajaran? Karena ada tadi juga posisi guru sebagai teman yang memiliki dampak jangka panjang yang kurang baik kepada siswa. Jadi pembelajaran berpihak kepada murid ini adakah batasan-batasannya? Apa semuanya kita serahkan kepada murid? Oke, baik, terima kasih Pak Anda ya. Oke ya, jadi mungkin karena memang karena memang berasal dari Medan gitu ya, daerah Sumatera Utara. Ya, silakan. Jadi untuk yang posisi sebagai penghukum itu kan tidak hanya dari nada suara ya, walaupun misalnya nada suara kita itu keras tinggi ya, tapi kan bisa dibedakan yang mana yang marah, yang mana yang ngomong biasa. Ya biasanya kalau yang posisi sebagai penghukum itu kan pasti menghardik ya, walaupun keras tapi sini. Nah itu apakah dia posisi sebagai penghukum? Kan tidak ya, beda pasti ya, bisa kok pasti anak-anak tahu ya yang mana dia itu memang menghukum yang menghardik atau memang volume suara bapaknya itu memang seperti itu gitu ya. Terus benar ya seperti itu ya tadi ya. Terus yang Bapak tanyakan tadi yang kedua itu adalah batasan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, pembelajaran yang berpihak pada murid ya, itu maksudnya adalah kita merancang kegiatan pembelajaran
yang memenuhi kodrat murid ya, yang memenuhi kodrat murid atau kebutuhan murid. Itu maksudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, sama seperti kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul tidak? Nah, itu adalah salah satu dari pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi kita pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah kita memfasilitasi apa sih yang menjadi kebutuhannya. Kalau anak-anak dia suka belajar dengan gaya kinestetik ya, kita fasilitasi itu. Itu maksudnya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Gitu ya. Jadi beda dengan yang posisi teman ya. Posisi teman di sini maksudnya adalah ketika murid itu melakukan suatu tindakan kesalahan atau pelanggaran ya. Ketika murid itu melakukan suatu pelanggaran, sebaiknya kita itu bersikap sebagai manajer. Ya, artinya kita membatasi sedikit ya, jangan terlalu juga bertindak sebagai teman. Kalau sebagai teman itu nanti murid akan seperti yang tadi disampaikan akan jadi kayak sampah gitu ya terhadap guru ya, kurang respect, kurang hormat terhadap guru ya. Jadi kita bisa membedakan. Kadang pada saat misalnya biasa-biasa saja boleh. Ya, yang di sini yang dimaksudkan adalah posisi kontrol ini adalah ketika murid itu melakukan sebuah pelanggaran. Misalnya murid itu terlambat. Ya, jadi kalau bisa kita memposisikan diri sebagai manajer pada saat mengatasi permasalahan murid tersebut. Jangan memposisikan diri sebagai teman. Tuh, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kita pasti akan, oh iya nggak apa-apa deh terlambat hari ini, besok-besok jangan lagi ya. Nah kalau kayak gitu kan murid akan menimbulkan ketergantungan ya, murid akan tergantung, sama misnya ini gampang. Ya kalau terlambat nggak akan dihukum. Ya secara langsung seperti itu nanti pikiran murid dan itu tidak baik untuk jangka panjang. Seperti itu maksudnya Pak Ada. Mungkin bisa dipahami Pak Ada? Oke, terima kasih ya. Oke, terus dari 5 peran posisi kontrol, peran AMO seperti apa yang Bapak Ibu selama ini telah terapkan? Mungkin ada yang mau berbagi? Ya. Ada yang mau berbagi mungkin posisi mana sih yang selama ini Bapak Ibu rasa yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan? Ya, kadang-kadang ya pasti ya. Saya juga kalau setelah saya mempelajari ini saya jadi menyadari, oh ternyata selama ini saya pernah menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, pernah ya. Sebagai penghukum pernah juga ya. Sebagai teman juga pernah ya. Jadi dari kelima posisi kontrol itu ya marilah kita bersama-sama berusaha untuk menerapkan posisi kontrol yang sebagai apa Bapak Ibu? Yang paling bagus? Ya, sebagai manajer ya, karena dengan posisi kontrol sebagai manajer kita itu akan membantu murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya dan membantu murid untuk lebih bertanggung jawab terhadap sikap atau perilakunya. Oke, sekian Bapak Ibu dari saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Pas ya? Pas? Oke, dari Bapak kepala sekolah gimana? Pas ya. Oke ya, jadi sekian ya, dan terima kasih. Oke, sebelum saya akhiri, saya tutup lagi dengan pantun ya. Oke, minta mantap sekarang ya, kalau tadi cakep, sekarang mantap. Mantap ya. Oke, ikan teri, ikan tuna. Dimasak enak, pakai tomat. Diskusi hari ini sangat bermakna. Semoga berguna dan bermanfaat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu, terima kasih karena sudah selesai. Bapak Ibu, ada panggung penutup ini ya? Rizky Febian, Aura Kasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Oke Bapak Ibu, tanpa pengorbanan balik ke tempat jalan dan istirahat di rumah, jangan lupa makan malam. Sukses semua Bapak Ibu. Halo, nama saya Prita dari kelas 84. Perasaan saya saat penyusunan keyakinan kelas itu sangat senang karena saya itu bisa berpendapat dan memberi ide-ide untuk pembuatan keyakinan kelas. Bagi saya, keyakinan kelas itu penting karena bisa membentuk kelasnya itu menjadi nyaman, tentram, bersih, dan kondusif. Terima kasih.